hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di ruangan ini dalam acara sosialisasi budaya positif yang dilaksanakan oleh salah satu guru penggerak SMP Negeri 8 Kota Bima. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Semoga keteladanan beliau selalu kita ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita buka acara sosialisasi ini dengan sama-sama melakukan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan sambutan Bapak Kepala SMP Negeri 8 Kota Bima. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Alhamdulillah pada kesempatan ini secara formal kita mengikuti sosialisasi yang terkait dengan budaya positif ini. Bapak dan Ibu, kegiatan seperti ini kadang-kadang terjadwal, kadang-kadang dadakan. Hal ini terkait dengan program guru penggerak, yang dimana pada hari ini juga sampai besok saya juga akan mengikuti kegiatan domestik oleh seluruh kepala sekolah SD SMP di Indonesia yang terkait dengan budaya ekosistem keberagaman di sekolah. Persoalan itu isinya apa besok baru kita ketahui. Kemudian Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita juga bersyukur banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung keberadaan sekolah kita ini dengan adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu dan Guru Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru. Terima kasih sudah berkenan hadir dan bersama saya di ruangan keterampilan ini untuk sama-sama belajar, dan insya Allah mudah-mudahan setelah ini kita bisa berkolaborasi bersama. Perlu saya klarifikasi, status saya sekarang masih belum guru penggerak, tapi masih calon guru penggerak. Nanti akan jadi guru penggerak kalau dalam proses 9 bulan saya dinyatakan lulus. Kalau tidak dinyatakan lulus, maka tidak akan berubah menjadi guru penggerak. Jadi mohon doanya supaya proses 9 bulan ini bisa berjalan dengan lancar, diberi kesehatan dan kemudahan dalam prosesnya. Bapak Ibu Guru, sesungguhnya banyak sekali materi yang kami dapatkan di guru penggerak ini, dan menjadi satu keharusan untuk berbagi itu adalah di materi budaya positif di modul 1.4. Jadi 2 bulan perjalanan kami, 2 bulan 1 minggu perjalanan kami di CGP Angkatan 3 ini, kami sudah menyelesaikan modul 1. Modul 1 itu terdiri dari 4 modul, dan yang wajib untuk diimplementasikan, yang wajib untuk dibagi dengan rekan sejawat itu adalah tentang budaya positif. Nanti insya Allah mohon waktunya mungkin akan kurang lebih 1 jam, karena budaya positif ini terkait sesuatu yang biasa kita lakukan dalam kehidupan kita di sekolah ini,
maka nanti mudah-mudahan akan berkembang diskusi yang menarik juga, terutama saya pikir dengan guru-guru BK, guru-guru MAPEL, semua rekan-rekan yang ada di ruangan ini. Mendengar budaya positif, mungkin saya minta tolong ada yang mau memberikan sedikit deskripsi mungkin. Apa sih itu budaya positif? Iya, Ibu Arfa, bagus sekali, kebiasaan yang baik yang kemudian menjadi nilai yang kita lakukan, yang kita yakini dan kita lakukan di sekolah kita tentu saja. Dan itu harus bersama kita lakukan, baik oleh guru maupun oleh seluruh warga sekolah kita. Karena di dalam pengimpasan budaya positif ini seharusnya kita memang menggunakan semua aset yang dimiliki oleh sekolah. Aset yang dimiliki oleh sekolah itu ada kepala sekolah, ada TU, ada guru, bahkan alumni, kemudian masyarakat di sekitar pun bisa kita manfaatkan dalam pelaksanaan budaya positif ini. Untuk memahami tentang budaya positif ini, mudah-mudahan waktunya cukup untuk menyampaikan beberapa materi itu. Ada perubahan paradigma belajar, kemudian tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, keyakinan kelas, dan restitusi. Ya, perubahan paradigma belajar. Di perubahan paradigma belajar ini, ketika kami belajar di NMS, sesungguhnya muncul banyak sekali paradoks menurut kami. Karena selama ini yang kami pahami bahwa guru itu punya kekuatan untuk mempengaruhi anak-anak, bahkan guru itu punya kekuatan untuk memaksa anak-anak. Tetapi di dalam teori kontrol dikatakan bahwa guru mengontrol murid itu ilusi. Bahwa kritik itu membuat orang dewasa merasa bersalah, itu juga kritik. Penguatan positif, efektif dan bermanfaat juga itu dikatakan sebagai suatu ilusi, dan bahkan orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu adalah suatu ilusi. Nah, ini benar-benar paradoks sebenarnya, karena selama ini kita di dalam lapangan kita merasa bahwa kita punya hak untuk mempengaruhi anak-anak, bahkan untuk memaksa anak-anak untuk melakukan sesuatu yang kita yakini itu sebagai suatu kebaikan. Kenyataan, apapun yang kita sampaikan, meski itu suatu kebaikan, kalau anak-anak tidak mau melakukan, saya yakin pasti tidak akan terjadi. Satu contoh kecil yang terjadi di sekolah kita. OSIS kita itu punya program rambut anak-anak pendek, laki-laki. Maka pembina-pembina OSIS kita kemudian berjalan keliling melakukan razia rambut panjang. Kemudian ada beberapa anak yang kemudian mengatakan, Pak, Ibu, kenapa kami dipaksa harus rambutnya panjang? Sementara itu ada Pak Guru yang rambutnya juga panjang. Bukan Pak Guru sebenarnya, tapi TU. Tapi anak-anak nggak paham itu Pak Guru atau TU. Yang mereka paham bahwa semua orang yang ada di sini adalah guru mereka. Dan bagi mereka, guru itu harus bisa memberikan keteladanan. Itu yang harus ada di dalam diri kita, bahwa kita itu kalau mau anak-anak melakukan sesuatu, maka kita harus memberikan keteladanan duluan. Mungkin ibaratnya kata orang, guru kencing berdiri, ya siswanya kencing berlari, seperti itu. Jadi kita jangan berharap anak-anak melakukan sesuatu yang kita sendiri sebenarnya tidak melakukannya. Itu yang dikatakan di teori kontrol ini. Misalnya kita mengontrol seseorang, nah di sini dia jawabannya di dalam stimulus respon dikatakan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kenyataannya sebenarnya kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Kita nggak bisa memaksa orang lain berpikiran sama seperti yang kita pikirkan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu yang kita pahami dulu. Tapi kenyataannya sekarang bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Kadang-kadang kita suka menjustis anak-anak kita.
ketika dia tidak mendengarkan kita di dalam kelas, kita katakan nakal. Benarkah dia nakal? Apakah kita tahu alasannya kenapa dia nakal? Misalnya, saya berikan contoh, si Adiman di kelas 8B. Adiman itu ketika proses pembelajaran terjadi, dia tidak pernah mau memperhatikan, mengganggu temannya. Maka kemudian kita menjustis, anak ini nakal. Padahal kita belum tahu pasti, ada apa dengan anak ini, kok dia seperti ini. Setelah ditelusuri, tidak nakal sebenarnya, tapi dia punya kebutuhan yang belum bisa dipenuhi, yaitu dia tidak bisa membaca. Dan masih banyak lagi kasus-kasus lain di siswa kita yang kita mengatakan ini anak nakal, padahal sebenarnya bukan nakal, tapi ada kebutuhan mereka yang belum terpenuhi dan kita belum bisa mencari tahu kebutuhan apa itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu pandangan dulu. Ternyata hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Orang lain hanya bisa memberikan pengaruh. Orang lain hanya bisa memberikan pengaruh, orang lain hanya bisa memberikan sugesti kepada kita, tapi orang lain sebenarnya tidak bisa membuat keputusan kita berubah. Kemudian yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Iya, kita kan ketika kita menghadapi siswa, kadang-kadang ketika kita sudah membujuk, kita sudah melakukan pendekatan persuasif, tetapi anak-anak tidak mau, kita kadang-kadang muncul emosi negatifnya, kemudian memaksa anak-anak. Bahkan hal yang paling buruk, kita melakukan kekerasan, walaupun itu tidak terjadi pada semua orang, pada semua guru. Mungkin ini hanya kasus. Kenyataannya bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi hasil penelitian mengatakan bahwa tindakan kekerasan kepada anak itu tidak lagi efektif membuat anak jerah. Pada jangka pendek iya, tetapi pada jangka panjang itu tidak efektif. Mari kita lihat kasusnya Genta. Kalau pukulan itu membuat Genta jerah, mestinya saat ini Genta sudah berubah. Kenyataannya semakin banyak pukulan yang Genta terima, Genta tidak pernah berubah. Artinya kekerasan itu dalam jangka pendek tidak merubah apapun, tetapi dalam jangka panjang tidak merubah apapun, tetapi dalam jangka pendek iya. Nah, ketika kita menyelesaikan masalah, pilihannya adalah bukan pada penyelesaian masalah yang menang kalah, tetapi bagaimana kita menyelesaikan masalah di mana antara dua orang itu posisinya menang-menang, bukan menang kalah. Karena kalau kita memilih menang kalah, anak-anak yang menang oke akan merasa senang, tetapi anak-anak yang berada pada posisi kalah, ada posisi psikologis yang tidak terpenuhi dengan baik oleh kita. Maka ketika kita melakukan pemecahan masalah, model yang dipilih adalah menang-menang. Dan ini saya pikir paling penting diterapkan oleh teman-teman BK, saya pikir untuk ini. Motivasi perilaku manusia. Kira-kira anak-anak itu kalau kita suruh melakukan sesuatu, kira-kira apa sih yang menyebabkan mereka, motivasi apa sih yang menyebabkan mereka mau melakukannya? Minat Bisa jadi, bagus Pak Arina. Yang lain? Bakat. Oke. Bisa minat, bisa bakat. Oke. Menurut hasil penelitian, manusia melakukan sesuatu itu motivasinya ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi misalnya anak-anak kenapa mau sholat? Karena dia kalau misalnya nggak sholat, gimana sama gurunya? Itu menghindari ketidaknyamanan. Kalau nggak sholat, dia dioprak-oprak. Dia nggak mau dioprak-oprak. Tetapi sebenarnya dia nggak sadar kalau sholat itu penting bagi dia. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, pujian. Ada anak-anak yang mau melakukan sesuatu karena dia berharap gurunya memuji dia. Kalau saya melakukan ini, nanti Pak Yunus akan memuji saya. Oh, saya kan guru idolanya Pak Maksud. Pak Maksud itu sukanya apa ya? Saya mau deh melakukan itu karena saya berharap ketika saya melakukannya saya dipuji oleh guru saya. Nah, dan 2 motivasi ini
Dua-duanya bersifat eksternal, bersifat dari luar. Nah, yang paling penting sebenarnya yang harus ditumbuhkan adalah motivasi yang tumbuh dari dalam diri anak itu sendiri, yaitu anak-anak mau melakukan disiplin, mau melakukan sesuatu karena dia merasa yakin bahwa itu tuh sesuatu nilai yang baik bagi dirinya. Nah, ini yang harus kita lakukan bersama, membangkitkan kesadaran kepada diri anak-anak bahwa ketika dia melakukan sesuatu, dia tahu itu benar, itu ada manfaatnya, dan itu berguna bagi hidupnya. Itu yang harus kita lakukan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu menurut Dr. William Glasser ada 5 katanya. Yang pertama, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, atau kebutuhan diterima. Dan ini saya lihat banyak muncul di anak-anak kita, karena anak-anak kita itu yang sering sekali dalam tanda kutip butuh perhatian adalah anak-anak yang misalnya di rumahnya keluarganya broken home, orang tuanya jadi TKI ke Malaysia, orang tuanya jadi TKI ke Saudi Arabia. Dalam konteks ini, anak-anak yang seperti ini adalah anak-anak yang butuh kasih sayang. Maka dia harus didekati dengan pendekatan yang persuasif, anak-anak seperti ini. Tapi memang tidak gampang Bapak Ibu, karena butuh waktu. Untuk satu kasus saja kita butuh waktu berjam-jam kalau melakukan ini. Tapi kalau kita mau bergerak bersama, saya yakin kita pasti bisa. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan segala macam, memperkenalkan proses kolaboratif pada kelompok dan organisasi untuk mendorong gagasan dan pertukaran informasi. Yang kedua, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini lebih kepada yang bersifat fisiologis. Anak-anak misalnya kasusnya meminta uang kepada temannya. Itu belum bisa kita justice bahwa anak itu adalah anak nakal. Bisa jadi memang mungkin dia tidak punya uang dan dia butuh uang itu untuk bertahan hidup. Nah, hal ini yang harus kita pahami. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih. Anak-anak yang memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup, ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya, akrab dengan kawan. Terbalik saya punya PPT. Kemudian yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini saya belajar banget bahwa ternyata setelah belajar di budaya positif ini saya paham ketika anak-anak melakukan kesalahan di kelas itu mestinya kita tidak langsung menegur mereka di depan kelas, di depan teman-temannya, karena mereka akan merasa malu. Mestinya kita panggil. Dan satu pelajaran berharga mungkin ketika kemarin kita melakukan mediasi antara anak-anak kita dengan anak-anak SMP 2, saya melihat penanganan kasus di SMP 2 itu anak-anak yang berkasus itu dia tidak ditangani di ruang terbuka, tapi di ruang tertutup. Jadi dia tidak menjadi bahan tontonan teman-temannya. Apalagi kalau kita lihat di sini kan ketika kita panggil ke ruang BK ramai anak-anak lain yang kepo. Dan anak-anak yang bermasalah itu merasa bahwa dia menjadi tontonan, dia merasa dipermalukan mungkin. Maka dengan salah satu cara penanganan kasus seperti itu mungkin akan membuat anak-anak yang merasa bersalah merasa nyaman. Ada anak-anak yang tipe seperti ini sebenarnya di sekolah kita ini. Ini saya tahu setelah kemarin saya melakukan kegiatan refleksi di kelas 8C. Saya mencoba meminta anak-anak untuk membuat tulisan apa yang disukai dari cara mengajar Ibu Nisa, kemudian apa yang tidak disukai dari cara mengajar Ibu Nisa, dan apa yang perlu diperbaiki. Ada satu tulisan yang membuat saya tersentuh.
Ada anak yang mengatakan, yang tidak saya sukai dari Ibu Nisa adalah Ibu Nisa itu selalu menunjuk Fitri dan Nurul Akisa di kelas. Itu yang tidak saya sukai. Kalau lomba-lomba juga Ibu Nisa itu menunjuk mereka. Artinya anak-anak seperti ini butuh pengakuan bahwa mereka mampu. Cuman kadang-kadang kita ketika butuh apa-apa tuh ternyata terjebak pada keinginan yang cepat, mau instan. Oh, ini anak siap pakai. Padahal mungkin ada anak-anak lain yang dia merasa dirinya punya kemampuan, tapi tidak kita fasilitasi. Jadi saya ketika membaca tulisan itu ya tercubit dan tertampar rasanya. Oh iya, saya ternyata berbuat tidak adil nih kepada anak-anak di kelas saya. Oke. Kemudian yang berikutnya kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Anak-anak yang seperti ini butuh akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan tinggi menginginkan pilihan mereka, perkembangannya bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Di anak-anak yang seperti ini juga banyak sekali kelihatannya di sekolah kita. Dan yang kelima, butuh rasa senang, kebutuhan untuk merasa senang. Dia mengganggu temannya itu karena dia merasa senang, melihat temannya tidak nyaman, dia merasa senang. Dia intinya dia pengen bahwa hidupnya itu dia pengen mencari senang, pengen bermain, pengen tertawa. Maka dia senang mengganggu temannya, mengusir temannya. Sebenarnya dia nggak marah sama temannya, tapi dia memang butuh rasa itu. Ini kita kasih satu contoh kasus. Ibu Angga, guru wali kelas 2A, dia berita hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Angga, Anda apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Bapak Ibu, kira-kira apa alasannya? Kenapa? Bisa jadi kebutuhan bertahan hidup. Bisa jadi kita tidak tahu kan, bisa jadi lapar, ya. Bisa kebutuhan akan kesenangan. Nah, kebutuhan akan kebebasan. Ya, bisa jadi kasus ini tidak bisa kita lihat dari satu sisi. Nah, jika alasan Doni berikut ini, kebutuhan apa yang ingin Doni penuhi? Jika dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka dia butuh untuk bertahan hidup berarti. Apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, berarti anak ini adalah anak yang butuh kasih sayang. Apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, iya, maka dia butuh pengakuan 100 untuk ibuan. Begitu seterusnya. Jadi ketika ada kasus anak-anak, memang harusnya kita seperti ini, mencari tahu kenapa dia melakukannya. Kita tidak boleh menjudge. Kenapa kamu melakukan itu? Tanya baik-baik. Kemudian setelah itu baru kita berusaha mencarikan solusi untuk anak tersebut. Selanjutnya kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas, iya, nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal di dalam suatu kelas. Pertanyaan mudah, kenapa tidak peraturan kelas? Kok keyakinan kelas? Kira-kira kenapa peraturan? Karena aturan itu harus diyakini. Bapak Ibu yang lain? Nah, kita ke sini. Peraturan itu dia
asumsinya berkaitan dengan hukuman, sanksi, dan konsekuensi. Tetapi jika keyakinan adalah sesuatu yang dilakukan dengan kesadaran, maka yang kita inginkan dilakukan oleh anak-anak itu bukan melakukan sesuatu karena takut dihukum, karena takut menerima sanksi, tetapi karena dia yakin, dia sadar bahwa itu sebagai suatu nilai, suatu kebaikan yang harus dia lakukan. Mengapa yakin kelas tapi tidak beraturan kelas? Ya, ini sama dengan ketika kita tanyakan kepada orang, mengapa sih harus menggunakan helm? Ada orang yang menjawab, menggunakan helm karena itu aturan, saya takut ditilang. Tetapi bagi orang yang sadar, dia menggunakan helm itu bukan karena takut ditilang sebenarnya, tetapi itu adalah untuk keselamatan dirinya. Kalau kita kan tidak tahu, kalau ada orang yang, kalau saya tidak hati-hati di jalan, atau ada orang lain yang tidak hati-hati di jalan, bisa jadi saya kecelakaan. Dan kalau kecelakaan, kalau saya tidak pakai helm, kepala saya bermasalah, bocor kepala saya. Jadi sama seperti menanyakan itu, kenapa tidak peraturan kelas, tapi harus keyakinan kelas. Sama dengan kita menanyakan, kenapa sih menggunakan helm? Bukan karena takut ditilang pakai helm itu, tapi karena kita ingin suatu keselamatan. Sama, kenapa harus memakai masker? Iya, untuk saat sekarang ini, kenapa harus pakai masker dan cuci tangan? Itu untuk kesehatan dan keselamatan, bukan karena aturan dari puskesmas dan sebagainya. Iya. Ya, keyakinan kelas itu sebagai suatu fondasi dan arah tujuan sebuah kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Maka ketika ada pelanggaran di kelas itu biasanya di dalam prinsip restitusi itu ditanyakan, pelanggaran keyakinan kelas apa yang kamu pelanggar. Nanti anak-anak akan paham. Nah, keyakinan kelas ini paling tidak mempunyai fungsi kontrol terhadap anak-anak, dan itu sudah saya coba di kelas 8A, 8B, dan 8C. Kita menawarkan, kalau keyakinan kelas itu tidak bisa guru yang membuat, tapi kita menawarkan, bagaimana dengan ini, keyakinan ini bisa nggak kita anggap sebagai nilai yang diyakini di kelas 8A, 8B, atau 8C. Dan ternyata lumayan efektif untuk mengontrol anak-anak. Minimal misalnya ketika saya masuk kelas, anak-anak coba perhatikan ruangannya. Anak, oh iya Bu, harus menjaga kebersihan. Cepat mereka ambil sapu, cepat pungut sampahnya. Jadi mereka merasa itu sebagai suatu kontrol bagi mereka. Dan kalau ini mungkin bisa kita lakukan di semua kelas, mungkin kita tidak perlu berteriak-teriak banyak mungkin untuk menyadarkan anak-anak. Ketika mereka, karena kan keyakinan kelas itu kita sepakati bersama dan mereka tanda tangani bersama bahwa itu mereka lakukan secara sadar, dan ketika kita mengontrol mereka dengan aturan itu lebih cepat mereka menyadarinya ketimbang kita teriak-teriak. Pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi prinsipnya di restitusi ini menjadi penengah bagi anak-anaknya. Jadi guru menjadi guru menjadi manajer. Jadi dia mengarahkan anak-anaknya untuk menyadari keyakinan kelas apa yang mereka langgar tidak mereka melakukan itu, kemudian apa seharusnya yang mereka lakukan untuk memperbaiki. Jadi kita itu hanya memancing sebenarnya, hanya mengarahkan anak-anak biarkan berusaha sendiri untuk mengetahui kesalahannya mereka, terus dengan kesalahan itu bagaimana caranya memperbaikinya. Ciri-ciri restitusi itu ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak yang berbuat salah itu kita berikan pemahaman bahwa apa yang mereka lakukan itu suatu kesalahan, dan mereka harus belajar dari kesalahan itu supaya mereka tidak mengulanginya lagi. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Jadi anak-anak yang melakukan pelanggaran itu harus kita sadarkan bahwa untuk memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, bukan paksaan.
Di dalam budaya positif itu segala sesuatu yang dilakukan itu tidak boleh didasarkan atas paksaan, tapi lebih kepada tawaran. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Apa yang kamu rasakan jika kamu melakukan itu? Kenapa kamu? Misalnya kalau kemarin Bapak Ibu sudah menonton video restitusinya Ayah sama Ratu. Oke. Di situ anak-anak yang bermasalah di kelas, kita usahakan untuk tetap bisa bertahan dulu di kelas. Kalau masih bisa kita handle mereka untuk bertahan. Kalau tidak, mungkin sebaiknya dibawa ke ruangan BK. Atau mungkin nanti setelah jam selesai kita ajak mereka ke ruangan, tapi tidak ditegur di depan anak-anak. Dan tapi memang agak sulit Bapak Ibu untuk ini, jujur sulit. Apalagi dengan kondisi anak-anak kita yang sangat luar biasa karakternya, perbedaannya, kondisi sosial budayanya juga berbeda-beda. Ini sebenarnya sulit, tetapi saya yakin tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha. Restitusi mencari kebutuhan yang dasar yang mendasari tindakan. Tadi kita sudah bahas 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian cara yang paling baik, fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi di restitusi itu yang dilakukan oleh guru adalah fokus pada perbaikan karakter, bukan tindakan yang menghukum. Kemudian fokus pada solusi. Jika anak melakukan suatu kesalahan, apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya? Fokus pada solusi ini disesuaikan dengan bentuk kesalahannya. Kayak saya sendiri merasa saya sering ternyata menangani masalah itu dengan cara yang tidak memberikan solusi sebenarnya. Ketika ada anak-anak berantem, saya suruh mereka membersihkan WC. Dalam pikiran saya, mereka punya energi banyak, biarkan aja saya salurkan dengan mereka membersihkan WC. Tapi sebenarnya itu bukan solusi, karena anak-anak yang kayak tipikal Rizky disuruh membersihkan satu WC, dia senang, tapi tidak membuat dia sadar, tidak membuat dia sadar bahwa apa yang dia lakukan kemarin itu salah. Jadi hanya untuk mengurangi energi mereka aja sebenarnya apa yang saya lakukan kemarin. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, sehingga mereka tetap merasa pede, tetap merasa diterima. Mungkin itu. Kemudian ada yang terlupakan di dalam slide saya ini, posisi kontrol guru. Jadi ada 5, sebentar, kayaknya ada. Ya, 5, ada ya muncul di situ. 5 posisi kontrol guru. Jadi guru itu ketika menangani siswanya itu dia berada pada 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru penghukum. Kamu lagi. Biasanya guru penghukum. Enggak bosan-bosannya, kamu terus. Itu ciri-ciri guru penghukum. Dia suka menghakimi, suka menjustis tanpa mau bertanya. Ketika si anak pernah berbuat salah, ketika besoknya dia bersalah lagi, itu kita langsung, kamu lagi, ya itu sudah tipe guru penghukum. Oke. Yang kedua, tipe guru yang pembuat orang merasa bersalah. Guru yang seperti ini senang menggunakan keheningan dalam diam, kemudian mengatakan, kamu udah kasih ya sama itu. Itu capek nak ngomong sama kamu. Jadi kita itu menyelesaikan masalah dengan menimbulkan rasa bersalah pada anak-anak, sehingga mereka, aduh ya Allah, aku merasa berdosa di samping guru itu. Iya, tapi yang penting, iya, bukan masalah boleh atau tidak boleh sih, tapi sebenarnya dalam restitusi itu kurang bagus kita mengambil posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kalau di sini dikatakan guru seperti ini adalah guru pembuat identitas gagal, dan mudah-mudahan setelah ini kita tersadarkan untuk tidak menjadi
guru pembuat identitas gagah. Iya, yang ketiga guru yang berusaha menjadi teman bagi anak-anaknya. Jadi dia merangkul anak-anaknya. Tuh, liora anak gue. Dia mengurus siapa? Tabunjang. Gini. Dia ini guru yang menjadikan anak-anak sebagai teman. Bagus bagi anak itu, tetapi tidak bagus bagi anak yang lain. Cemburu. Kemudian yang kedua, anak-anak akan mengandalkan kita ketika dia merasa bermasalah dan dia tidak percaya pada guru yang lain. Itu yang membuat guru yang menjadi teman ini menjadi berat. Iya, dia ketika dia bermasalah dia cenderung aku akan datang ke ibu pasti membela saya. Nah, dan dia tidak mau masalahnya diselesaikan oleh guru yang lain. Ini kayak enaknya kita mengambil posisi sebagai teman. Nah, di satu sisi kita juga bisa menjadi pemantau. Kita menyadarkan pada anak-anak, oh kamu itu melanggar ini loh. Kalau kamu melakukan ini, kamu akan begini loh. Jadi kita kasih tahu, oh ada dasarnya. Oh kamu kalau itu kamu akan kena undang-undang ini. Oh kamu bisa ini. Jadi guru yang pemantau itu seperti itu. Jadi dia hanya memberikan, kalau kamu melakukan itu kamu akan begini loh. Ada dasar hukumnya loh, begini loh. Nah yang paling bagus itu adalah guru pemantau itu menghitung dan mengukur apa yang dilakukan, menyesuaikan diri dengan diawasi. Kemudian dia akan, apa peraturannya sih? Kenapa kamu melakukan itu? Kamu tahu nggak peraturannya? Itu guru pemantau. Nah mana yang paling bagus? Yang paling bagus adalah guru yang bertindak sebagai manajer. Dia mengajukan pertanyaan, kenapa kamu melakukan itu? Nah, kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah itu? Kenapa kamu melakukannya? Oh, kenapa kamu terlambat? Oh iya Bu, tadi saya terlambat bangun. Kenapa kamu terlambat bangun? Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar besok aku tidak terlambat lagi? Itu guru manajer itu. Kemudian menguatkan kepribadian. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bahkan ibu juga sering melakukan kesalahan. Tetapi yang paling penting adalah kita ini menyadari kesalahan kita dan tahu bagaimana cara memperbaikinya. Itu salah satu kalimat yang diungkapkan oleh guru manajer. Guru manajer itu posisinya dia tidak menghakimi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Dengan cara-cara yang dilakukan oleh guru tersebut, anak-anak itu merasa dihargai. Anak-anak tidak merasa dipermalukan. Anak-anak merasa bahwa apa yang dia lakukan wajar sepanjang dia mau memperbaikinya. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Tadi dengan resolusi mengevaluasi diri. Bagaimana cara memperbaiki diri? Saya melihat di sekolah kita sudah ada guru yang modelnya manajer ini. Dan kita berharap kita semua ini bisa menjadi seperti ini. Kalau saya ini pengakuan dosen, jujur saya sering mengambil posisi teman. Dan betul ternyata kata teori ini, ketika kita mengambil teman, anak-anak itu nyaman ke kita, tetapi dia menjadi tidak nyaman ke guru yang lain. Dan ini kalau bisa dihindari, karena anak-anak penerimaannya kepada kita bagus, tapi penerimaannya kepada guru yang lain tidak bagus. Ada kadang-kadang saya merasa ketika posisi emosi saya tidak stabil, saya mengambil posisi pemantau. Nggak kasihan kamu sama orang tua kamu begini nak. Dia capek jadi ibu ngajar dari tadi, masa kamu nggak mau dengerin anak? Nah, ini guru membuat rasa bersalah. Yang paling tepat dilakukan adalah guru manajer. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, berada di posisi manakah kita? Jawablah sendiri dan mari kita berubah bersama-sama melakukan taubatan nasuha. Ya, Bapak Ibu guru, apa lagi ya? Yang berapa sih? Kira-kira saya sudah 60 menit enggak sih? Kita
meyakini bahwa penghargaan itu adalah salah satu cara untuk memotivasi anak-anak. Tetapi ternyata tidak. Jangka pendek iya akan memotivasi. Tetapi perilaku yang sama jika kita lakukan berulang-ulang tidak lagi menjadi motivasi bagi anak-anak. Bakar ayam kali pertama efektif, tapi berikutnya tidak akan lagi menjadi efektif. Iya. Nah, penghargaan merusak hubungan. Iya, bagi anak-anak yang tidak kita berikan penghargaan akan merasa iri, sama seperti tadi. Penghargaan itu bahkan kadang-kadang menjadi hukuman bagi orang lain. Kalau tidak lagi dikasih penghargaan, Iya, dan anak-anak yang sering mendapatkan penghargaan akan bergantung. kalau tidak mendapatkan lagi akan Iya, bisa jadi kalau tidak mendapatkan akan berubah. Maka di dalam budaya positif itu dikatakan dihukum oleh penghargaan. tapi nggak boleh kasih hadiah. Iya, sekali-sekali mungkin iya ya, tapi itu tidak bisa dilakukan berkali-kali. Kita lebih intinya kita menumbuhkan kesadaran diri pada anak-anak bahwa apa yang dia lakukan itu sesuatu yang baik baginya, sesuatu yang berguna bagi hidupnya. Motivasi itu hanya memberikan penghargaan itu hanya memberikan motivasi pada jangka pendek. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau ada yang mau didiskusikan, mari kita diskusikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau beri penghargaan umpama di dalam kelas, terus anak-anak itu bisa mengerjakan soal walaupun sekedar applause, kan itu bagian dari penghargaan. Kira-kira seperti itu, apakah bagian dari motivasi? Tidak apa-apa Pak Syarif dilakukan, cuman mungkin yang harus kita hindari itu kita melakukan berkali-kali kepada orang yang sama ya. Jadi lebih kepada apresiasi. Penghargaan itu tidak selalu berupa barang, tapi bisa kata-kata yang baik, bisa sekedar aplaus itu juga bisa. Yang penting anak-anak intinya merasa nyaman. Cuma harus kita sadari bahwa penghargaan itu hanya jangka pendek. Jangka panjang adalah kesadaran diri anak. Karena kembali kita ke teori motivasi tadi, kalau anak-anak yang mengharapkan dihargai itu motivasinya eksternal, bukan motivasi dari dirinya. Yang harus kita tanamkan ke anak-anak itu motivasi dari dirinya. Tetapi kalau penghargaan itu kita arahkan supaya suatu saat nanti anak-anak menjadi sadar, saya pikir tidak ada masalah. Tetapi asal jangan berlebihan dan asal itu jangan dijadikan satu kebiasaan. Karena kasihan anak-anak yang tidak pernah mendapatkan penghargaan. Ya kayak saya tadi dihukum oleh penghargaan. Susah juga ya sekarang. Bapak Ibu, kalau masih ada yang mau ditanyakan, iya. Tidak susah sekarang ini. Kalau sekarang justru penghargaan, pujian itu menjadikan anak-anak tidak baik. Kalau dulu kita dihukum, tapi kita tetap baik-baik aja sekarang. Kombinasi kan ada, bukan? Enggak susah ya sekarang. Kombinasi kan ada. Zamannya mungkin yang berbeda ya. Kayaknya. Dulu kita dihukum gak bahaya. Terima kasih atas kesempatan demikian. Tadi penjelasan Ibu Indonesia bagus sekali, yaitu budaya guru abad 21. Tapi kayaknya ini ya berat rasanya. Seperti satu kasus tadi, ada anak yang sering misalnya malak lah. Tadi contohnya yang yang malak makanan temannya. Jadi kita berusaha, harapannya daripada teori tadi itu mengidentifikasi masalah daripada anak itu kenapa dia malak. Benar juga. Tetapi dari solusinya tadi saya tidak ada penyelesaian masalahnya. Cuma memenuhi kebutuhannya, kenapa dia memalak? Oh, lapar. Tetapi apakah anak itu setelah kita memberikan solusi, misalnya, oh kamu lapar, ini uang ya, misalnya, oh ini saya berikan makanan di kantin ya,
Nah, kira-kira kapan anak-anak itu sadar bahwa yang dilakukan itu salah? Benar, kita akan mencari tahu kenapa, apa sebabnya dia melakukan itu. Nah, terus kita berupaya memenuhi kebutuhannya. Nah, benar juga sih kalau kita semua kaya ya. Ya, atau misalnya kita ini semuanya juga sabar, tapi yang ingin kita ubah itu perilakunya itu, ya supaya dia jujur. Oh, saya ini lapar, ya sehingga kita beri sanksi supaya dia tidak melakukan, mungkin dengan cara lain dia jujur kepada guru mungkin, nah, misalnya kepada ibu Indonesia atau kepada kepala sekolah, bahwa hari ini saya nggak makan, tangani. Tapi ini kasus biasanya yang kita jumpai di sekolah kita ini bukan lapar kayaknya. Saya katakan kurang ajar. Iya, iya. Memang ada yang mungkin seperti film tadi yang anak-anak itu mungkin terpaksa melakukan. Banyak di YouTube itu, sehingga setelah kita ya kita mau menangis. Tapi anak kita ini kayaknya udah punya motor, ya. Tapi malam-malam lagi, rasanya bukan lapar nih. Memang kurang ajar. Ya, ini jauh pada tadi ya. Tapi idealnya tadi bagus. Yang disampaikan Ibu Nisa tadi mencari solusinya. Kita mengidentifikasi agar kita tidak menjudge-nya. Jadi harapan ini tidak menjudge bisa ya. Bukan kita tidak tidak menyelesaikan kasusnya, tapi kita tidak menjudge-nya. Ini kurang ajar, ini nakal ini, kenapa ada begini? Padahal mungkin ya, tadi sudah pandang lebar tadi. Itu aja Ibu Nisa. Mau tidak komentar juga? Ngantuk. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Deswan Senior. Deswan Senior saya bilang. Karena ternyata setelah saya perhatikan mereka ini punya kemiripan. Bahkan ketika mengucapkan sesuatu itu saya barusan, loh, kok jadi Deswan banget nih bapaknya, atau kok bapaknya jadi Deswan banget. Deswannya jadi bapaknya atau bapaknya jadi Deswan. Iya, iya. Betul sekali Pak Yus. Mungkin di sekolah kita ini mungkin agak jarang ya kalau memalah temannya karena lapar. Menurut saya enggak. Cuman kebutuhan yang lain, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan